Ketika orang ada sempat, dia tahan untuk sedekah. Ketika dia sehat, dia lupa untuk ibadah. Berasa di saat tidak sempat, tidak lagi dalam keadaan sehat, dia paksa wudhu, dia paksa sholat sambil gemeteran. Padahal kemarin waktu sehat, dia lupa. Di saat lagi nggak punya, nangis-nangis minta rezeki supaya bisa sedekah, supaya bisa membantu orang. Di saat dia tidak punya, dia baru berasa. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu khassatan sahibu hadzal kitab tanbihul ghafilin wa bustanul arifin nafa'anallahu bi ulumihi wa bi barakati masyayikh abaina wa ummatina wa jaddin wa jaddatin wa ammamina wa ummatin. Almarhum siapa, Pak? Bahtiar bin Syihab. Pak Ustaz Bahtiar ya. Ini tabarukan sama orang tua. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hirsi wa tulil amali. Al hirsu wa tulul amal. Bab ini menjelaskan tentang semangat menumpuk-numpuk harta, mencari dunia tetapi lalai pada akhirat. Kalau tidak ya tidak termasuk berarti. Tidak lalai itu artinya orang disebut dengan hubbud dunya, awam identik dengan orang kaya. Padahal Nabi Sulaiman juga kaya, tapi tidak hubbud dunya. Artinya dunia cuma di lidah selesai, nggak sampai ke hati gitu. Watulil amali dan panjangnya angan-angan. Berarti ini sudah dari judulnya saja sudah hal yang kita katakan mazmumah, akhlak yang tercela atau buruk. Lawan kata dari mahmudah. Semangat tetapi justru nikmat semangat itu justru bukan untuk hal ibadah yang bersifat baik, positif tetapi negatif. Pasangannya tulul amal. Qala al-faqih Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Muhammad bin Fadl. Mali ara, saya tidak melihat ulama ukum yadhhabuna wa anna juhalakum la yata'allamuna. Saya tidak melihat ulama-ulama di zaman kalian, ini ulama bicara begini dulu. Saya tidak melihat, menemukan, bertemu ulama-ulama kalian yadhhabuna, pergi atau meninggal, wafat. Wa anna juhalakum la yata'allamuna. Dan orang-orang jahilnya, orang-orang awamnya, la yata'allamuna, mereka tidak belajar, tidak mau belajar. Jadi ulama-ulama ini meninggal, wafat, sementara ketika hidupnya tidak kalian manfaatkan untuk belajar darinya, intinya begitu. Di saat ulama itu ada, kemudian tidak dimanfaatkan untuk menimba ilmu. Karena apa? Pada saatnya nanti ketika mereka sudah wafat, ta'allamu, karena itulah ta'allamu maka belajarlah engkau qabla ayurfa'a, sebelum diangkat al ilmu. Diangkatnya ilmu itu dengan cara diwafatkannya para ulama. Karena ketika wafatnya ulama, maka ikutlah apa yang ada dalam ulama itu. Ya pengetahuannya. Tinggal tersisa kitab-kitabnya kan. Buku-bukunya, perpustakaan referensi kitab-kitab yang banyak. Tetapi alat untuk bisa membaca kitabnya ada di akalnya ulama yang meninggal. Maka sudah diangkat ilmunya. Qabla ayurfa'al ilmu bidhihabil ulama'i mali arakum tahrusuna ala ma takaffalullahu lakum bihi. Dan di sisi lain ada orang yang tidak memanfaatkan ulama ketika sedang ada, masih hidup, tidak dimanfaatkan untuk belajar ilmu sampai pada saatnya nanti Allah angkat ilmu dengan cara dipulangkannya, diwafatkannya para ulama. Yang kedua, mali arakum tahrusuna ala ma takaffalullahu lakum bihi. Dan aku tidak melihat
kalian bersemangat dalam sesuatu yang Allah tidak menjamin kalian. Wa tudayyi'una ma wakkaltum ilaihi li'anna a'lamu bisyirarikum minal baytori fil khayli humul ladhina la yu'adduna zakata wa la ya'tuna sholata al-adbar wa la yasma'una al-qur'ana. Nah, ini dua hal tadi, al-hirsu dan tulul amal, ini efeknya. Dan aku tidak melihat kalian semangat mencari sesuatu yang tidak Allah jamin. Justru malah bersemangat mengejar sesuatu yang sudah Allah jamin. Kan kegambar nih, yang tidak dijamin itu orang apa sih? Tentang kematiannya, ajalnya. Di kemudian apakah husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Ketaatannya apakah bisa bertahan sampai tua. Sekarang semangat, Bang Aldi masih muda, kita masih sehat, badan masih kuat, dijamin nggak sudah sedikit 40-50 agak meriang kalau wudhu tuh, sholat lama-lama agak gemeteran, nggak kuat, masihkah mau sholat, mau taraweh, mau qiyamul lail? Belum tentu, nggak dijamin. Justru orang kenapa sebaliknya mengejar sesuatu yang padahal Allah sudah jamin, yaitu rizki, kehidupan, sudah pasti hidup. Tidak semata-mata Allah tiupkan roh untuk kita dilahirkan di alam dunia ini. Bahkan disebutkan dalam Quran, hatta dawab, sampai binatang melata saja. Ya katakanlah buat kita, apa manfaat mereka? Selain kata Allah, Pak, melengkapi kebutuhan manusia. Ada ternak, ayam. Nah itu kan saja. Allah suruh makan makanan yang halalan, thayyiban. Yang halal juga baik. Ternak banyak, binatang-binatang peliharaan, hewan-hewan ternak, sembelihan, nikmat, dagingnya enak, gizinya banyak, dicari sama dia hewan yang aneh, kemudian dimakan. Apa nggak ada yang lain kan gitu kira-kira. Nah, selagi masih ada ayam, kenapa harus cari kelelawar? Selagi masih ada yang halal-halal, kenapa yang haram-haram diusahain banget sampai nyari susah-susah? Nah, orang kemudian mencari segala sesuatu yang Allah sudah jamin dengan menghabiskan waktunya, pikirannya, tenaganya, diforsir untuk itu. Sampailah dia meninggalkan kewajibannya, padahal Allah sudah jamin. Dijamin itu apa? Yang pertama dulu saya sampaikan, kebutuhan hidup semua makhluk, bukan cuma manusia. Manusianya bukan cuma yang mukmin, tetapi seluruh makhluk. Ada yang mukmin, ada yang kafir, yang mukmin juga ada yang taat, ada yang maksiat. Tapi Allah rata semua, aku berikan kasih sayang. Kehidupannya dikasih, kenikmatannya dikasih. Itu sudah dijamin. Kenapa itu yang justru dituntut dengan segala macam cara? Orang berani mengambil langkah-langkah termasuk sesat sekalipun. Yang penting kaya. Yang penting orang Betawi bilang? Sohor apa? Biar tekor asal nyohor. Biasanya. Nah, jadi semangat di dalam al-hirsu di sini sampai-sampai kata Syekh Abu Laits As-Samarqandi mengatakan, mereka justru menyia-nyiakan sesuatu yang sudah Allah jamin, seperti makanan, sehingga kehidupan dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi pada mereka, hum alladzina la yu'adduna zakah, sehingga mereka akhirnya tidak ada kepikiran jauh daripada ketaatan kepada Allah, sampai-sampai kewajibannya saja tidak dipenuhi, yaitu zakat. Padahal Allah penuhi itu keinginannya. Pengen harta banyak, Allah kasih kesuksesan. Dia sudah lalai sholat, ya biarin sama Allah. Masih dikasih nikmat, kasih sukses. Giliran jatuh waktunya zakat, sudah haul 1 tahun, sampai pada batas nisab, diminta. Kan nggak tiap hari kan zakat. 1 tahun minimal itu haul tuh. Dia tolak juga tuh zakat. Itu karena apa tadi? Tulul amal. Dia pikir harta ini akan abadi. Saya masih muda, masih butuh kebutuhan saya, masih berapa puluh tahun. Ini buat nanti tahun depan lagi saya akan bangun ini di sini, tahun depannya lagi, dan nanti saya punya istri, ini buat istri saya. Baik kalau ini yang pertama, istri kedua, ketiga, begitu. Punya anak dari sana, dari sini, asetnya buat 50 tahun ke depan. 7 turunan lah bahasa kita, nggak habis-habis. Sampai dia lalai sehingga ketika waktunya zakat ditolak, dia nggak mau. Itu kan dari itu awalnya, dari tulul amal. Panjangnya angan-angan sementara dia lupa sama kematian. Itu biasa penyakit orang yang tulul amal, lupa mati.
Gimana ntar dah gitu jawabannya. Itu ya, itu bahaya daripada tulul amal, panjang angan-angan. Yang keukur sajalah, ada Allah juga perintahkan. Faida farauta fangsob, kalau sudah kerjakan. Ini kan sama, Allah perintah supaya orang punya manajerial yang bagus, manajemen yang baik dalam kehidupan. Ida farauta fangsob, kerjakan satu selesai. Faida farauta. Faida farauta. Faida apa waida ya Pak? Fa apa wa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri fa idza ya betul ya. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta, apabila telah selesai fansab. Ini tanda seru kalau bahasa kita tuh anjuran perintah. Apabila kalian selesai mengerjakan satu bidang masalah, satu bisnis, satu usaha. Selesai. Oke, selesai nih. Tinggal tunggu hasil. Kan gitu. Allah bilang apa? Jangan nunggu. Fansab. Coba kerjakan yang lain. Itu artinya, ya jangan berhenti, tetap usaha gitu. Di sisi lain Allah perintah untuk terus mencari. Bahkan kalau selesai yang ini jangan diam nungguin. Kalau nungguin nanti ujung-ujungnya kalau belum datang-datang nih. Nanti nagih sama Allah. Ya saya kurang apa ya? Perasaan usaha udah. Dohir udah. Syariatnya udah. Pembukuan rapi. Semua rapi. Doa mah doa. Tahajud nggak pernah tinggal. Sholat tepat. Tapi kok belum ada hasil. Tuh masuk setan di saat kosong tadi. Saat menunggu. Kata Allah kerjakan yang lain. Sehingga kita terbagi fokusnya. Yang ke sini. Jangan-jangan ketika kita fokus ke yang kedua ini. Kerjaan yang lain. Justru yang pertama tadi. Hasil. Fa'idha farugta fansab, kata Allah setelah selesai menyelesaikan satu persoalan ini, bisnis usaha yang bersifat duniawi ini, fansab, kerjakan yang lain supaya waktu terisi. Tapi tetap ujungnya wa ila rabbika. Ini batasan. Jadi ini Allah perintahkan tapi tetap dibatas. Wa ila rabbika farghab. Balik lagi ke sini. Farghab. Dan tetap kerjakan lagi, tapi hanya kepada Tuhanmu lah menyandarkan semua urusan, baik planning yang pertama maupun yang kedua dan seterusnya. Batasannya ini diperingatkan, jangan sampai kalau ini ditabrak batasannya akan terjadi seperti ini. Akan terjadi dia tulul amal terus menerus. Ini dari sini 2,5 M. Dari sini 150 juta, kecil juga lumayan. Ini belum yang ini. Wah, pokoknya mamah tenang mah tahun depan. Oh gitu. Cerita sama istri kan? Istri kan senang cerita. Sama kakaknya cerita. Insyaallah lu mau apa? Ntar gue beliin dah. Ntar. Kalau ini gol. Kalau itu Pak, itu masalahnya maksudnya. Menjanjikan ke semua orang. Akhirnya tidak terjadi. Apa yang akan dipikir, dirasa sama dia? Jatuh. Seketika mentalnya jatuh. Karena tadi awalnya dia baik-baik saja. Satu-satunya makhluk Allah yang ketika diciptain nggak diperhatiin, nggak dilihat, ya dunia itu. Kehidupan, kemewahan, kenikmatan dunia ini Allah ciptakan tanpa Allah toleh. Dunia ini kenikmatannya diciptakan oleh Allah tanpa ditoleh. Karena itu benar yang orang tua bilang hawa nafsu dunia tuh panas. Jangan sampai menabrak batasan ini, tetap kepada Allah harapannya supaya selalu ingat bahwa kalau sudah tulul amal, ya akan terjadi seperti ini. Mereka tidak mau mengeluarkan zakat, bahkan yang tahunan saja tidak mau, yang sehari-hari juga sama berdampak. Wala yasma'unal Qur'an, apalagi udah boro-boro mau baca Quran. Dengar orang baca Quran aja risih. Gitu. Hanya pilih yang lain, apa sih? Nggak ada lagi musik yang lain apa? Yang pertama diingatkan kita pada bab ini adalah kenapa ilmu menjadi utama di sini, itu yang menjadi benteng, menjadi pengingat buat kita bahwa ada saatnya nanti para ulama diangkat. Ciri kiamat adalah ilmu diangkat dengan cara mewafatkan para ulama, orang-orang yang berpengetahuan agama. Kemudian diangkatlah itu orang-orang yang ini tidak memanfaatkan di saat hidupnya. Yang pertama. Yang kedua, ada orang yang menyia-nyiakan yang Allah sudah jamin, yaitu tentang rezeki. Disia-siakan tuh maksudnya tidak bersyukur. Syukur yang ada saja sudah gitu. Adapun usaha tadi sudah, konteksnya berbeda. Nah sekarang, bagi orang yang apa adanya, yang seadanya, secukupnya, bersyukur tugasnya.
Maka ketika tidak bersyukur, dia disebut kufur. Dalam pelaksanaan kufur, ucapan pertama, dia menagih doa kepada Allah sementara tidak meningkatkan ketaatan. Pingin dikabul, tapi ketaatannya malah kendor. Kan kontraproduktif. Menuju positif, tapi arahnya negatif. Bismillah sih bismillah. Mau berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim. Tapi di jalannya nggak hati-hati. Itu kalau ada masalah di jalan, berarti kan apa salah doanya? Kan gitu. Enggak, dia sudah berdoa, minta sama Allah perlindungan, menyerahkan segala urusan sama Allah di jalan, nanti selamat sampai tempat kerja, tetapi harus seiring dengan syariat. Doa dan hati-hati di jalan ya, gitu. Jangan mentang-mentang udah doa ini saya. Keber gitu. Nah, itu bahayanya. Wa qala al-faqih radhiyallahu anhu al-hirsu ala wajhaini. Makanya saya bilang tadi hirsun itu ada dua, ada positif negatif. Yang apa yang dimaksud al-hirsu semangat, ala wajhaini hirsun itu ada dua. Hirsun madmumun, ada hirsun yang jelek, wa hirsun ghairu madmum. Dan hirsun semangat yang baik. Yang tadi saya bilang semangat dalam mengumpulkan harta dengan niat. Ya Allah, kan ada dua yang boleh hasud. Satu, kalau lihat orang berilmu dan memanfaatkan ilmunya. Yang kedua, ada orang kaya, dermawan. Taat lagi. Taat, dermawan, kaya. Itu boleh hasud. Saya pengen sama kaya dia, ya Allah. Berikan saya kekayaan, kemudahan rezeki saya. Saya pengen punya tabungan banyak. Biar setiap Idul Adha saya kurban. Biar setiap Jumat saya sedekah. Anak yatim sekampung saya mah. Biar nanti kalau zakat mal saya setiap tahun saya salurkan. Itu ada niat gitu. Nah ini kan pasti jauh dari tulul amal karena sudah dia rencanakan buat apa kalau kaya. Tapi kebanyakan orang kan apa sih kalau sudah punya uang banyak? Beli tanah sana buat ruko ini sewain. Ini buat ini sewain, ini buat invest dan jalan-jalan dah. Itu juga masuk tuh dalam yang prioritas. Kayak yang lain ke Taman Mini, Ragunan, Kebun Raya, kita Singapura dikit, agak nyebrang. Ya nggak seberapa, tapi namanya itu kan Singapura namanya. Kan beda sama Bandung kan gitu. Lebih apa? Lebih keren gitu. Itu. Jadi carinya sensasi ya, cari segala macam. Itu kenikmatan yang bersifat godaan sesaat. Wa hirsun ghairu madmum wa tarkuhu afdal fal hirsul ladzi huwa madmum fa huwa ayashilahu an adai awamirillah. Apa yang hirsun tadi, semangat itu ada dua. Ada hirsun madmum yang buruk, ada yang mahmud atau mahmud itu mahmudah. Al hirsu ini juga kan syarat mencari ilmu kan salah satunya wa hirsun wastibarun wa bulghutun gitu. Alala tanalul ilma yang dulu ya. Alala tanalul ilma illa bisittatin, ingatlah hanya dengan 6 cara ini orang dapat ilmu. Salah satunya al-hirsu, semangat dalam belajar. Semangat itu penting dalam hal ini ada dua. Al-hirsu yang pertama adalah madmum. Madmum adalah tercela. Yang ini ghairu madmum atau mahmudah. Yang buruk dan yang baik. Fahuwa, apa yang dimaksud yang ghairu madmum wa tarkuhu afdal, meninggalkan yang buruk adalah lebih utama, jelas. Disibukkan dengan memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat tuh harus dijaga. Ngaji, baca Quran di rumah, sholat fardu 5 waktu berjamaah, qiyamul lail. Semangatnya tuh dijaga. Menyalurkan semangat tetapi ke sini arahnya. Karena kerja juga kalau dapat hasil pasti semangat kan? Ngerjain sampai jam 12 malam, waktunya pulang. Temen telepon, "Nih ada orderan nih gini, mau nggak ambil? Lumayan keuntungan." "Oh, boleh dah." Capek padahal badannya. Ngantuk, capek. Piduitan, berangkat lagi. Ini bahan uang lagi nih, hasil. Berangkat lagi. Pulang subuh baru mau tidur ada lagi yang datang, "Pak, tolong ini dealin ini." "Berapa komisinya?" 3%. "Deal ayo jalan." Semangat banget itu. Nah, itu kan semangat namanya. Nanti dari begitu madmum karena dia lalaikan semua kewajiban. Tapi semangat yang dimaksud baik ini arahkan dia sibuk an adai awamirillah, apa perintah-perintah Allah kerjakan. Melaksanakan perintah, taat sajalah begitu. Semangat dalam taat.
anturida jam'ul mal littakatsur wa tafajur wa ammal ladzi huwa ghairu madmum fa huwa alla yatruku syai'an min awamirillah li ajli jami'il mal. Bedanya yang madmum adalah tujuan menumpuk harta untuk ketaatan, yang madmum justru untuk at-takatsur. Cuma numpuk-numpuk saja. Bahkan kalau perlu mah di luar ditaruhnya tuh. Semua kelihatan itu biar orang lihat gitu. Punya apa taruh di luar, bahkan garasinya sengaja nggak dibuat. Kan ada carport, ada garasi tuh. Kalau garasi tertutup, kalau carport nggak ya gitu. Kira-kira itu kalau developer. Dijejer gitu. Nah, itu kelihatan. Padahal kebutuhannya cukup satu misalnya karena anak istri cukup buat. Tapi dengan alasan alibi atau apapun hubbud dunia tadi, karena kesenangan dengan dunia, koleksi akhirnya kan. Itu yang begini awalnya sih biasa. Oh, bawa ajar lah uang-uang dia, hak-hak dia. Tapi lama-lama cenderung senang, hobi, koleksi. Karena dia ketemu teman, Pak ganti pelek 4 juta. Pak ganti spion, ganti warna, catnya dop. Itu macam-macam. Lama-lama akhirnya yang harusnya buat yang lain yang lebih manfaat, dipakai buat aksesoris, buat itu yang disebut nanti ada lagi istilahnya mubazir dan seterusnya. Ini takatsur nih, yang dalam alhaakumut takatsur dalam surat itu jelas apa yang terjadi pada Sa'labah yang menumpuk-numpuk sehingga ketika diminta sedekah di saat ada, dia tahan, nanti saja sekalian. Yang saya sudah contohkan kemarin. Pas sekalian dibilang pemerasan karena kegedean nilainya gitu. Ya akhirnya nggak jadi sedekah, nggak jadi zakat. Fahuwa ayasyila alla yatruka syai'an min awamirillah. Dia awalnya meninggalkan zakat yang tahunan, tiba-tiba yang bulanannya dia tidak laksanakan, Jumatan juga nggak nongol, akhirnya setiap hari 5 waktu juga tidak ada. Kenapa? Sibuk mengurusi at-takatsur. Saya tumpuk-tumpuk. Ya, ada yang berupa aksesoris benda, ada yang dia tidak suka benda tapi disimpan deposit misalnya. Annal hirsa mabmum idza doya'a awamirillah. Orang koleksi cincin, permata, emas, berlian itu dari dulu, bukan sekarang. Sudah punya yang berapa karat, pengen yang nambah karatnya. Kan gitu. Kalau gelang, istri, apalagi cincin, antingnya, anak. Bahkan jam tangan yang ada mutiaranya, dilapisi emas. Semuanya, kacamata, kunci motor, semua mobil, semua dilapisi emas. Nah itu berawal daripada ini awalnya. Celakalah kalian at-takatsur, orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. Habis itu apa ayatnya? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan mereka mau bertahan di dalam menumpuk-numpuk itu? Bentar lagi dah kalau sudah punya kira-kira sehektar lah biar aman. Udah punya sehektar, uangnya datang lagi itu cair bisnis yang baru nih. Kalau 2 hektar lebih aman kayaknya. Gitu. Terus. Hatta zurtum, sampai kamu ketemu al-maqabir, tempat tidurnya di kuburan, artinya mati. Kemudian dianjurkan untuk meninggalkan yang tadi itu at-takatsur, tahrusuna ala talbiha wa tudayyi'una ma waqaltum ilaihi, yakni amru ta'ati qauluhu la ya'takuna mahriri. Al-hirsu, semangat dalam ketaatan kita ini nggak ada yang jamin. Justru itu yang orang sia-siakan. Makanya kita harus jaga. Tapi dalam yang lain, orang menumpuk-numpuk harta mencari usaha segala macam di luar, bahkan berlebihan dari kebutuhan. Orang semangatnya luar biasa, sampai sebagai manusia, illa turab wa yatubullaha ala man taba wa innama ja'alallahu ta'ala. Maka Allah berikan jalan peluang buat orang yang seperti tadi untuk kembali bertaubat kepada Allah. Innama ja'alallahu ta'ala hadzal mal, karena sesungguhnya Allah jadikan harta yang ada dalam kehidupan kita masing-masing nih, rumah, pekerjaan, fasilitas hidup, apa saja bentuknya, liyuqama bihis sholat, agar kita bisa tenang ibadah. Buat makan udah ada, belanja udah, jajan bocah ada, mamah istrinya senang, baru beli baju baru, semangat, naat sama suami, nyiapin, melayani, servisnya full. Orang yang mencari itu tujuannya supaya apa tadi? Allah jadikan kekayaan liyuqamu bihi shalah, agar dia bisa ibadah tenang, wa yu'tiya bihi zakat, dan pada saatnya waktu zakat tiba dia dengan mudahnya. Berapa zakat saya Pak? Tolong di kalkulator.
nisab sekian ratus juta, berapa nisabnya? 77 gram dikali kalau dikonversi rupiah berapa? 150 Pak. Oh, udah. Salaman ya. Selesai. Alhamdulillah mah, ayah udah zakat, kita udah zakat. Itu ada kali ya, banyak ya. Banyak lah, mudah-mudahan bapak-bapak semua, kita semua. Diwajibkan zakat mal, diwajibkan haji, kan gitu doanya. Nah, kalau diwajibkan tuh nanti Allah kasih jalannya. Kalau sudah wajib tuh berarti kan ada kemampuannya. Ketika orang ada sempat, dia tahan untuk sedekah. Ketika dia sehat, dia lupa untuk ibadah. Berasa di saat tidak sempat, tidak lagi dalam keadaan sehat, dia paksa wudhu, dia paksa sholat sambil gemeteran. Padahal kemarin waktu sehat, dia lupa. Di saat lagi nggak punya, nangis-nangis minta rezeki supaya bisa sedekah, supaya bisa membantu orang. Di saat dia tidak punya, dia baru berasa. Nah, maka semangat yang saya maksud ini, hendaklah yang ghairu mazmum, semangat dalam ketaatan apapun bentuknya. Kalau saya perluas sedikit tentang mahdoh dan ghairu mahdoh. Ketaatan kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Kepada sesama ya saling bantu. Siapa? Saudara, keluarga, kerabat, teman, siapa saja.